Nah, jadi Bapak Ibu kebanyakan yang posting texting itu bacanya dari Abdullah Said ya. Buku kita saya pilihkan chapter 5 memang itu adalah tentang bagaimana umat Islam sehari-hari membaca membaca Quran begitu ya. Nah, itu ada bagian subchapter singkat ya tentang commonly recited verses gitu ya. Jadi ayat-ayat apa sih yang paling sering dibaca ya? Nah, yang sangat sering dibaca itu Al-Fatihah. Itu surah satu yang paling awal ya. Ini juga pendek ya. Jadi ini ciri khas surah Mekah juga nih karena pendek-pendek ya. Eh, dan kalau Bapak Ibu ingat historinya Muhammad ya, Sirah Nabawiyah, Muhammad itu kan mulainya di Mekah, lalu karena bergesekan dengan kaum Quraisy di Mekah, pindah ke Madinah ya dan menjadi besar umat Islam mula-mula itu di Madinah ya. Tapi surat Mekah itu ditulisnya di belakang di Quran ya karena cenderung pendek-pendek. Jadi logika penyusunan Quran itu tampaknya adalah yang paling panjang itu ada di paling depan, kecuali Al-Fatihah, the opening ini juga pendek ya. Jadi berciri juga kayak surah Mekah. Terus Al-Baqarah itu yang paling panjang tuh, surah nomor 2 ya. Itu surah-surah Madinah yang panjang-panjang. Terus makin ke belakang itu sampai ke surah yang pendek-pendek itu surah surah Mekah ya. Nah, Al-Fatihah ini yang paling banyak dibaca ya. Biasanya kata Abdullah Said ini kalau ada meeting atau gathering ya, baca Al-Fatihah sebagai pembukaan, lalu sebagai penutup baca ini Al-Azhar ini chapter 103 ini surah 103 ya. Sebagai satu bentuk doa ya. Kalau Michael Sells bilang Al-Fatihah itu sama hampir sama ya posisinya seperti doa Bapa kami kalau di agama Kristen. Gitu. Jadi ini tuh ayat-ayat doa sebenarnya ya. Dan kalau orang Kristen suka diolok-olok nggak hafal Alkitab gitu ya. Tapi bagian doa Bapa kami biasanya hafal. Ya karena dijadikan juga ya doa bersama ya di dalam komunitas begitu ya di gereja gitu ya. Kalaupun semua bagian Alkitab yang lain nggak tahu dan nggak hafal gitu ya, doa bagian Bapa kami biasanya hafal ya. Walaupun versi yang mana ya Bapa kaminya ya bisa aja diperdebatkan ya. Bahkan gereja Katolik dan gereja Protestan ada perbedaan sedikit ya di dalam ucapan doa Bapa kaminya gitu ya. Nah, jadi Al-Fatihah itu posisinya tuh seperti itu ya. Lalu kalau kita lihat misalnya eh, Michael Sells ya. Coba kita lihat ya Al-Fatihah. Bentar, saya cari dulu ya bagian posisinya. Jadi kita bisa lihat gimana komentarinya Michael Sells ya terhadap Al-Fatihah. Di bukunya Michael Sells itu mulai surah 80-an ya udah masuk ke situ. Tapi yang saya pilihkan sih buat Bapak Ibu baca itu surah yang 90-an ke belakang ya. Beberapa saya cuplik itu ada belasan surah. Nah, ini ya, the opening Al-Fatihah ya. Ini pilihan terjemahannya Michael Sells ya. In the name of God, the compassionate, the caring ini Bismillahirrahmanirrahim. Praise be to God, Lord Sustainer of the worlds ya. Ini jadi kayak Haleluya puji Tuhan ya sebenarnya ya kalimat awalnya ini ya Al-Fatihah itu ya semacam pujian pengagungan kepada Tuhan ya. Lalu Al-Fatihah juga ya mengandung ini ya Tuhan yang Nir-Rahman Nir-Rahim ini menjadi bagian utama dari batang tubuh ayatnya juga ya. Coba kalau kita lihat di web Quran ya. Mungkin saya bisa bunyikan juga ya supaya Bapak Ibu tahu pelafalannya ya. Sehingga lain kali kalau Bapak Ibu dengar orang melafalkan Al-Fatihah terus jadi tahu oh itu Al-Fatihah ya. Oh, bentar. Eh, tadi soundnya belum belum saya
share kayaknya. Saya share ulang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. nah itu bagian yang bismillahnya ya. Nah, lalu ini ya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, jadi kalau alhamdulillah itu sebenarnya segala puji bagi Allah. Ya, jadi kalau orang eh, kalau ada teman yang bilang alhamdulillah itu sebenarnya puji Tuhan. Begitu ya, kalau kalau orang Kristen ngomongnya puji Tuhan ya, umat Islam bilangnya alhamdulillah ya. Terus Tuhan seluruh alam ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini Robil alamin ya, Tuhan seluruh alam gitu ya. Terus ini the compassionate, the caring ya. Kita ingat Michael Sells tuh milih katanya nggak mau the merciful. Ya di dalam bahasa Indonesia ya kita juga nggak menerjemahkan menjadi maha pengampun. Ya kalau kalau the merciful mungkin yang cocok terjemahan bahasa Indonesianya kan maha pengampun ya. Tapi di bahasa Indonesia tampaknya cocok ya dengan pilihannya Michael Sells itu ya, the compassionate, the caring ya. Karena maha penyayang itu mungkin memang lebih cocok the caring gitu ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu ini ya, pemilik hari pembalasan. Nah, ini terjemahannya bahasa Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat pilihannya Michael Sells ya, Michael Sells itu pilih uh, Master of the Day of Reckoning. Ya, jadi the Day of Reckoning itu sebenarnya hari penghakiman ya, hari hari terakhir itu ya. Jadi ini nuansanya eskatologis nih. Jadi salah satu ciri khas surah-surah Mekah itu nuansanya eskatologis. Ya, jadi singkat, mengingatkan kepada hari akhir, lalu mendorong pendengarnya itu untuk bertobat ya, menjalankan hidup yang baik ya. Jadi itu ciri khasnya surah-surah Mekah walaupun pendek ya, tapi padat dan sifatnya eskatologis gitu ya. Nah mungkin nggak tahu ya terjemahan bahasa Indonesia yang lebih pas itu apa ya, kalau hari pembalasan itu mungkin terdengarnya menakutkan ya, tapi maksudnya itu ya hari hari terakhir itu ya, the day of reckoning ya. Maliki yaumiddin. Nah, Michael Sells itu juga di dalam kuliah yang tahun lalu ya yang saya forward di WA itu hari the day of reckoning ini ya, hari pembalasan ini bahasa Arabnya itu din ya. Kalau didengar nih, Maliki yaumiddin. din. Din itu tuh artinya di dalam bahasa Arab tuh bisa agama. Ya makanya yang nanti nanti kita lihat ya yang apa Al-Kafirun itu juga pakai kata din untuk agama, tapi din pada saat yang bersamaan juga adalah hari akhir itu. Ya di dalam bagian ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia hari pembalasan begitu ya. Nah, jadi kita harus bayangkan ya itu konotasi ganda itu ya di telinga pendengarnya ya, bahwa agama adalah secara bersamaan mengingatkan kepada hari akhir. Ya, jadi apa bisa dibilang di dalam pemahaman Quran ya dan bahasa Arab ini ya, eh, fungsi ya atau natur ya dari din ya, dari agama ya adalah hari akhir itu sendiri. Gitu ya. Makanya eh, surah-surah Mekah itu sangat eskatologis ya, karena kalau kita ngomong berbagai hal yang singkat saja ya tentang agama, cuman ada beberapa ayat ya, 3 ayat atau 7 ayat gitu ya. Apa yang harus di ngomong? Ya din. Begitu ya, karena din itu yang menjadi seluruh orientasi kehidupan kita. Kalau mau hidup baik, ingatlah the day of reckoning. Gitu ya. Terus kita lanjut lagi. Ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. uh, ya ini hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan ya. Kalau kita lihat pilihannya Michael Sells, dia menerjemahkan menjadi to you we turn to worship and to you we turn in time of need ya. Nggak terlalu banyak perbedaan ya. Nah, lalu ada bagian yang Siratul Mustaqim ya. Itu juga konsep yang sangat sering disebutkan ya. Kebetulan Michael Sells itu memberikan
komentar khusus ya soal itu. Ini ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. اهدنا الصراط المستقيم. Nah, jadi jalan itu juga sesuatu yang sangat penting ya karena muncul di Al-Fatihah ya. Dan jalan yang lurus itu adalah jalan Islam ya yang mengingatkan kepada Tuhan dan hari akhir itu ya, Sirotol Mustaqim ini ya. Eh, Lalu ini ya di ayat berikutnya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat, begitu ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, jadi itu Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu dengar lagi cuplikannya, ada yang membacakan, terus tahu, oh itu Al-Fatihah tuh yang lagi dibacakan ya. Mungkin kalau lagi meeting terus mulai begitu ya. Dan itu apa posisinya, fungsinya mirip seperti doa Bapa kami ya kalau di komunitas Kristen gitu ya. Nah lalu Michael Sells itu memberikan beberapa komentar ya. Ini coba kita lihat ya. Yeah, because of its eloquent statement of devotion and the manner in which it pervades religious life, the opening has been called the Islamic equivalent of the Lord's Prayer in Christianity. Ya, itu dia ya. Bahwa ini setara dengan doa Bapa kami kalau di kekristenan ya. Jadi opening itu ya Fatihah itu mirip seperti opening chapter dari satu story begitu katanya ya. Makanya mungkin surah ini walaupun tipikal ya surah Mekah, sangat eskatologis ya, mengandung peringatan kepada hari akhir dan seterusnya, tapi ditaruhnya surah satu ya di dalam kompilasi waktu kanonisasinya itu begitu ya. Nah, pilihan-pilihan semacam itu mungkin komunitas yang awal ya yang jadi punya pilihan ya, punya wisdom gimana ya mengumpulkannya ya. Sama seperti kalau Bapak Ibu baca Injil, kalau Bible Scholars kan mengestimasi Injil yang ditulis pertama itu Markus. Biasanya lalu yang berikutnya itu Matius, Lukas, terus Yohanes gitu ya. Tapi waktu kanonisasi nggak begitu ya logikanya. Ya karena ada kemungkinan yang melakukan pengumpulan dan penyusunan itu merasa dari semua jenis Injil itu yang enak untuk mengajar itu Matius. Karena berinteraksi dengan PL, banyak apa fulfillment formula dari PL itu dikemukakan oleh Matius begitu ya, lalu berinteraksi juga dengan ahli Taurat ya, konsep-konsep PL gitu ya. Jadi Matius dianggap mungkin lebih enak ya untuk mengajar. Markus itu cenderung lebih pendek, lebih bertenaga, lebih singkat-singkat ceritanya gitu ya. Mungkin harapannya kalau orang udah terbiasa dengan Matius, baca Markus itu lebih lebih smooth ya, lebih lebih mudah begitu ya. Terus Lukas itu udah lebih advance ya karena ada ciri khas yang lain ya, kisah-kisah yang cuman ada di Lukas saja, nggak ada di kitab-kitab yang lain lagi. Yohanes itu dari segi kisah dan isi memang agak berbeda dari Injil Sinoptik ya, dan kemungkinan besar memang ditulis lebih akhir jadi ditaruhnya di belakang. Ya jadi pilihan yang jelas kronologis kadang-kadang bukan concern utamanya kanonisasi dan orang-orang yang menyusun kompilasi itu begitu ya. Memang ada ya kayak dari Injil Yohanes ditaruh di paling belakang, tapi bukan itu concern utamanya ya karena Matius yang ditaruh paling depan ya. Surat-surat Paulus juga gitu tuh. Concernnya mungkin lebih ke arah bagaimana mengajar ya. Jadi surat yang paling panjang itu surat Roma taruhnya paling depan. Ya, padahal mungkin lebih awal surat Galatia begitu ya, atau surat Tesalonika, tapi itu ditaruhnya agak di belakang gitu ya. Nah jadi ini juga seperti itu ya, Al-Fatihah ini dari segi ciri khas memang surah Mekah, tapi taruhnya paling depan karena ada tampaknya menjiwai dan menghembuskan seluruh substansi Quran itu sendiri ya. Kalau Al-Baqarah, surah-surah yang lain yang seterusnya itu
menjadi semacam daging atau isinya, tapi Al-Fatihah ini pembukanya begitu ya, yang udah semacam abstraknya kalau paper begitu ya. Nah, ya apalagi yang menarik dari sini ya. Ya ini komentarnya Michael Sells juga ya. The opening is the only surah in which the phrase in the name of God, the compassionate caring, does not occur before the surah, but is actually considered part of the surah itself ya. Jadi surah-surah yang lain itu Bismillahirrahmanirrahimnya ada di depan ya, di awal surah. Kalau ini ada di tengah itu atau bagian dari surah itu sendiri adalah uh, tentang Allah yang the compassionate, the caring itu ya, Nirrahman Nirrahim itu ya. Jadi makanya sangat sentral dan akhirnya ditaruh menjadi surah satu ya, pembuka dari seluruh Quran. Nah lalu ini ada soal the road straight ya. Tadi kalau bahasa Indonesia jalan yang lurus ya. Kadang di bahasa Inggris diterjemahkannya juga the straight path ya, juga jalan yang lurus. Tapi sirat ya, ini dari kata itu sirotol mustaqim itu ya, jalan yang lurus. Itu kalau menurut Michael Sells ya di Jazirah Arab itu tuh sebenarnya sesuatu yang sangat spesial ya, karena kalau jalan di gurun pasir itu nggak ada jalan gitu ya. Eh, tapi kalau ada sirat ya, ini ada apa jalan ini yang disebut sirat ini road begitu ya. Itu tuh yang dibayangkan itu adalah eh, ini ya pave road gitu ya, kayak jalanan semen atau beton gitu ya yang memang dibuat khusus gitu ya, jalan gitu ya, eh, aspal gitu ya. Nah itu menjadi sesuatu yang sangat spesial begitu ya. Jadi itu juga kata yang penting di Quran, munculnya di Al-Fatihah juga ya, menggambarkan betapa di Jazirah Arab itu yang tidak ada jalan, lalu Qurannya menyediakan jalan yang lurus itu, begitu. Ya. Nah, lalu tadi Abdullah Said bilang ya kalau nutup pakai pakai Al-Azhar ya. Jadi kita coba lihat lagi ya supaya kita tahu kalau buka Al-Fatihah, kalau nutup Al-Azhar ya seperti seperti apa ya Al-Azhar itu ya. Ntar saya cari lagi posisinya di Michael Sells. Nah ini ya. Jadi bahasa Inggrisnya The Epoch ya. Ini pembukaannya Bismillah lagi ya. Terus by the edge the epoch, the human is always at a loss ya. Manusia selalu di dalam kehilangan except those who keep the faith, who work justice, who counsel one another to truth and counsel one another to patience begitu ya. Jadi ini singkat ya. Kalau kita lihat di web Quran DE itu cuma 3 ayat ya. Coba kita bunyikan juga ya supaya kalau Bapak Ibu dengar doa penutup tahu ya juga ya kalau dari Al-Azhar gitu ya. Tadi surah 103 ya. Nah ini saya share lagi. Ini bagian atasnya, ini bagian atasnya nggak ada tombol bunyinya nih karena udah dianggap tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terus ini ya, demi masa. Ya, ini terjemahan bahasa Indonesia jadi ini ya pilihan katanya beda ya dibanding yang dipilih oleh Michael Sells. Iya. Ini coba kita lihat ya. Bentar ya, saya balikin ke Michael Sells ya. Jadi Michael Sells tuh ya, salah satu ciri khas juga ya surah-surah Mekah ya. Ada formula yang disebut formula sumpah ya.
oath begitu ya, formula sumpah itu misalnya bagian ini ya, by the age ya. Ini adalah sebenarnya sumpah demi iya, demi demi bahasa Indonesia tadi demi masa ya. Sumpah demi waktu begitu ya. Jadi ini formula ini munculnya di surah-surah Mekah juga tuh. Ada beberapa surah yang pakai formula sumpah ya. Sumpah demi masa. Begitu ya sebenarnya kalau baca ini by the age gitu ya. Coba kita lihat lagi ya di web Quran ID. Jadi demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian gitu ya. innal insana lafi khusrin. Eh, Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran ya, itu pilihannya eh, Michael Sells ya. Michael Sells bilangnya counsel each other to truth, counsel each other to patience begitu ya. Kalau Bapak Ibu baca Abdullah Said tadi juga ada terjemahannya dia untuk Al-Azhar ya. Dia pilihnya adalah urge one another to truth, urge one another to patience gitu ya. Coba kita dengar bahasa Arabnya ya. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Iya. Ini terakhir ini patience ini sebenarnya at least transliterasinya ya sabar sebenarnya. Tapi tadi waktu diperdengarkan mungkin agak sulit kedengaran ya. Kalau kebenaran itu hak ya. Lalu faith itu iman tuh sebenarnya kalau di dalam bahasanya ya. Jadi ini misalnya ya Michael Sells ini kan the human is always at a loss except those who keep the faith ya. Nah di sini Michael Sells itu kasih beberapa komentar ya soal soal iman ya. Ini ya, this word is often translated belief, but iman includes not only intellectual assent to certain propositions, but also engagement in just actions ya. Jadi mungkin tadi ada perubahan kata Arabnya ya. Jadi kata imannya itu mungkin ada perubahan bunyi ya. Tapi kata yang dipakai faith itu iman. Ya, keeping the faith ini adalah iman nih gitu ya. Dan iman itu kata Michael Sells itu bukan sekedar kalau belief kan percaya ya. Jadi sekedar setuju pada satu pikiran tertentu bukan cuma sekedar itu ya. Tapi iman itu selalu juga mengimplikasikan kelakuan ya, just actions kalau di sini ya, kelakuannya adil ya, dan kelakuan itu termasuk ya satu defending belief in the face of persecution or ridicule ya. Jadi uh, membela iman ya ketika dipersekusi ya atau diolok-olok ya. Juga membagi harta ya atau melindungi ya yang apa orang-orang yang di dalam yang membutuhkan atau yang disinherited ini dipotong ya dari warisan begitu ya. Terus juga termasuk action itu adalah performing the ritual prayer ya, sholat begitu ya. Jadi iman itu tidak pernah dilihat sebagai oh ya saya percaya gitu aja ya, kognitif gitu ya. Tapi iman itu nggak pernah pasif ya. Iman itu selalu dibayangkannya melingkupi keseluruhan kelakuan hidup itu juga begitu ya. Nah di bagian yang itu ya terhadap komunitas Kristen kadang bisa ada perbedaan yang cukup mencolok ya, karena orang Kristen biasanya memang tekanannya tidak kepada hidup keagamaan yang behavior. Ya, tentu ada ya bagian-bagian itu ya, misalnya ya ke gereja dong gitu ya, misalnya ya, karena ada juga ayat di Alkitab yang bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah begitu ya, misalnya ya. Tetapi selalu dan terutama untuk orang Protestan ya,
selalu bayangannya adalah keselamatan itu metodenya imputasi ya, seperti yang disebutkan oleh Martin Luther ya, bahwa kebenaran Kristus itu dikenakan ya kepada orang percaya ya, dan orang percayanya tetap masih berdosa dan tidak ada perubahan, hanya karya Kristus di salib itu yang dikenakan begitu ya. Nah, sehingga kadang ya penghayatannya jadi adalah ini ya, ya udah yang penting percaya aja maka kamu akan selamat gitu ya. Nah, kalau kalau iman di dalam tradisi Islam tuh nggak bisa begitu ya, selalu meliputi seluruh aspek behavioralnya juga. Nah, to be fair ya, orang Kristen tentu selain konsep justification ada konsep sanctification-nya juga begitu ya, dan terutama ini juga teman-teman Protestan yang biasanya membedakan ya antara step justification dan sanctification. Ya, dan yang paham dilema itu akan bilang sanctification sama pentingnya ya. Kalau orang itu tidak terjadi pengudusan di dalam seluruh kehidupan orang Kristennya, jangan-jangan kamu Kristen atau bukan begitu ya. Karena cuma ada step depannya doang ya, justification. Tapi kan itu satu paket gitu ya. Cuman terutama yang Protestan ingin membedakan karena justification itu memang by faith alone begitu ya. Sedangkan sanctification itu dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus begitu ya. Nah, di dalam Islam ya, begitu ngomong iman satu paket semua. Ya, nggak ada komplikasi justification, sanctification atau imputasi atau apa, itu satu paket ya. Terutama karena memang di dalam tradisi Islam juga yang behavior itu, yang ritual itu juga bagian yang sebenarnya sangat vital ya di dalam penghayatan keagamaannya. Melafalkan Quran ya kan, melakukan sholat begitu ya. Jadi justru yang kognitif itu mungkin lebih secondary ya. Kalau buat yang Protestan justru yang kognitif itu ya yang kelihatannya lebih primary begitu ya. Yang lain-lain yang behavior, bahkan juga yang afektif kadang-kadang, terutama untuk orang reform ya. Jangan pakai emosi gitu ya. Loh, emang emosi salah gitu ya. Emang kita bisa buang emosi kita ya sebagai manusia kan enggak ya. Jadi gimana jangan pakai emosi gitu ya. Yang betul adalah mungkin harusnya emosi itu juga ikut dikuduskan begitu ya. Bukannya jangan pakai emosi gitu ya. Nah, jadi totalitas itu ya, itu tuh paling tidak ya ke arah yang lebih behavior dan ritual ya. Untuk orang Islam itu selalu satu paket ya. Untuk orang Protestan kadang-kadang terfragmentasi. Ya. Iya, mungkin sampai di situ dulu ya. Ini beberapa surah kita udah lihat ya. Paling nggak yang paling penting yang disebut oleh Abdullah Said ya, Al-Fatihah dan Al-Azhar. Ada komentar atau pertanyaan nggak sejauh ini? Masih oke? Oke, kita coba lihat beberapa ini lagi ya. Kalau gitu ya, surah-surah Mekah lagi ya, supaya waktu kita memang kita apa gunakan untuk membiasakan diri dengan surah-surah yang ada. Lalu saya juga coba pilih surah yang mungkin tahun lalu di recordingnya itu nggak dibahas ya. Sebentar. Kita lihat surah 109 ya. Itu Al-Kafirun itu tadi. Karena itu surah yang penting juga. Nah, ini ya. Saya share lagi. Nah, ini pilihan terjemahannya Michael Sells ya. Those who reject the faith ya, Al-Kafirun. Ya, Al-Kafirun ya orang kafir ya sebenarnya ya. Ini juga ayatnya pendek ya. Say you who reject the faith, I do not worship what you worship, and you do not worship what I worship. Jadi ini maksudnya
kalimat langsung kepada Muhammad ya, katakan ya, eh, orang-orang kafir ya, ini you who reject the faith ya, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah ya, and you do not worship what I worship. I am not a worshiper of what you worship. You are not a worshiper of what I worship. A reckoning for you and a reckoning for me. Ya, ini juga ciri khasnya Michael Sells ya. Dia menerjemahkan din itu ya selalu sebagai reckoning. Ya, karena dia mau pilih kata yang membuat kita berhenti untuk berpikir begitu ya. Kalau dia terjemahkan agama di sini ya, uh, a religion for you and a religion for me. Ya, ini bacaan yang biasa sekali ya. Even di bahasa Indonesia kan juga begitu ya. Agamaku bagiku, agamamu bagimu, begitu ya. Dan ini semacam landasan yang banyak diambil komunitas Islam untuk bilang ya udah, kalau agamanya berbeda kita hidupnya paralel saja ya, agamamu bagimu, agamaku bagiku ya. Tapi Michael Sells sengaja ciri khasnya di dalam terjemahan-terjemahannya itu din itu dia terjemahkannya jadi reckoning ya, supaya muncul pemaknaan yang lain itu dari kata yang sama ya sebenarnya ya, yang memang artinya juga itu ya. Nah, coba kita lihat di Quran Web ID ya. Al-Kafirun 109 ya, ini Al-Kafirun. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia ya dikasih penjelasannya, katakanlah itu ya, maksudnya Muhammad. Ya, jadi di dalam kurung ini katanya nggak ada ya, tapi ini semacam penjelasan terjemahan gitu ya. Wahai orang-orang kafir ya, coba kita bunyikan ya. Ya, ini kedengeran sih kafirunnya ya. Terus ini ya, ayat keduanya. Kita dengarkan ayat ketiganya ya. Ya. Bahasa Arab saya juga terlalu parah ya untuk bisa menangkap kata-kata itu ya. Terus terang harus belajar sih ya. Karena kalau enggak terpaksa seperti saya ya, mengandalkan terjemahan-terjemahan ya. Dan Michael Sells itu sangat menolong ya, karena dia memberikan lagi ya alternatif yang lain ya untuk terjemahan yang bisa benar juga begitu ya. Nah, ini ayat 5. Dan ini ayat yang paling terkenal ya, ayat 6-nya. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi ada dua kali din ini. Lakum din nukum ya, untukmu agamamu, waliyadin ya, din lagi ya, untukku agamaku. Gitu ya. Nah, ini biasanya dianggap sebagai rumusan untuk toleransi gitu ya. Itu Michael Sells juga memberikan komentar ke arah sana ya. Kalau kita lihat di bukunya Sells ya. Ya, ini ya. The final verse simply states that there is a din for you and a din for me. Ya. Lakum dinukum waliyadin itu ya. A din for you and a din for me. Terus din can mean religion, way or reckoning itu tadi ya. In first two cases, the implication seems to be that diversity of beliefs and values is acknowledged without any call for compulsion or conflict. Jadi implikasinya sepertinya adalah ya udah, agamamu untukmu, agamaku untukku ya. Jadi nggak boleh ada paksaan, dan ada ya surah lain yang bilang tidak ada paksaan dalam beragama gitu ya. Jadi sebenarnya buat umat Islam ya juga sangat jelas ya bahwa memaksa umat beragama lain untuk jadi Islam itu dilarang ya, dari sisi Quran juga dilarang begitu ya. Dan ayat ini termasuk
salah satu ya yang menunjukkan hal itu ya, karena untukmu agamamu, untukku agamaku ya. Eh, Nah, tapi si Michael Sells juga melanjutkan ya, if din is taken as final reckoning, kalau din itu adalah eh, diterjemahkan sebagai hari penghakiman terakhir ya, the implication is more specific. There is no need for compulsion in values or beliefs now. Each person will receive a just and final reckoning at the proper time. Ya, jadi dengan kata lain ya, nggak perlu dipaksa begitu ya. Orang agamanya apa aja, kalau mau dia bisa belajar agama apapun yang dia inginkan. Nanti di hari akhir semua akan mendapatkan yang setimpal, yang adil, begitu ya. Sehingga din itu rekeningnya kamu adalah bagimu, rekeningnya saya bagi saya, gitu ya. Jadi bacaannya eh, bisa macam-macam tergantung dari bagaimana kita memahami din itu tadi, ya. Dan walaupun ayat itu ya, lakum dinukum waliyadin itu eh, dianggap me- menghembuskan toleransi begitu ya, dan rasanya sih sebagian besar umat Islam di Indonesia juga menghayatinya seperti itu ya. Namun sebenarnya dari sisi konteks ayat-ayatnya ya, bisa juga artinya tuh bukan cuma sekedar ya udah nggak apa-apa agama berbeda ya. Karena dari bagian atasnya ada bagian-bagian yang dimana Muhammad itu bilang kepada al-kafirun ya, kepada yang kafir, saya tidak akan menyembah loh yang kamu sembah ya, dan kamu tidak akan menyembah yang saya sembah. Begitu ya. Jadi ini juga semacam membuat pagar ya. Jadi justru adalah semacam pembeda yang jelas begitu ya. Eh, jadi belum tentu ya kalau dibaca secara konteksnya ini serta-merta secara sederhana dipahami sebagai ayat yang mendorong toleransi begitu saja ya. Bisa ada pembacaan yang lain ya, bisa ada komunitas yang lain membaca itu mungkin tidak serta-merta merasa ini ayat yang mendorong toleransi seperti itu sih. Ya, ada komentar, pertanyaan? Saya mau nanya Pak. Iya Pak, Bu. Jadi kan kalau tadi beberapa ayat tadi itu kan kesannya sangat eskatological gitu ya, dari Michael Sells-nya itu menekankan hari akhir gitu. Cuman saya mungkin kayak mau nanya bagaimana itu dengan ini sepemahaman saya, sepertinya kalau kaum Muslim itu justru memahaminya itu sekarang gitu ya Pak ya. Maksudnya makanya kan kayak ada usaha negara Islam. Jadi kayak maksudnya apa ya? Yang penting itu ya sekarang juga penting gitu, bukan hanya eschatological gitu. Jadi apakah itu kayak lebih kepada penafsiran yang berbeda gitu, ada beberapa penafsiran atau bagaimana gitu Pak? Oh ya, maksudnya adalah kalau eschatological bukankah merefer kepada masa depan begitu ya? Kok tapi seringnya justru tumpuannya di masa sekarang ini begitu ya? Iya, ada apa sih kayak ya usaha-usaha itulah gitu. Maksudnya kan ya ini sepemahaman saya. Saya kurang paham juga sih maksudnya nuansa di dalam Islam itu seperti apa. Cuman yang saya tahu tuh kayak penting gitu, fisikal di sini itu penting, sekarang itu penting, makanya ya itu tadi ya mungkin kayak ada hukum Islam, negara Islam gitu, seperti itu. Kalau soal negara Islam sih mayoritas umat Islam di Indonesia nggak mau ya negara Islam ya, karena kalau mayoritas mau kita udah jadi negara Islam, tapi sampai sekarang kita negara Pancasila ya. Nah, tapi ini pertanyaan sangat menarik ya. Jadi ada beberapa komponen ya terhadap
pertanyaan itu. Yang pertama adalah eskatologi itu walaupun mengatakan hal-hal tentang masa depan ya, tetapi sebenarnya tidak pernah terlepas daripada hari ini, karena yang di masa depan itu menghasilkan orientasi untuk kita hidup hari ini. Ya, di dalam agama Islam juga begitu ya, bahwa nanti loh kita akan dihakimi loh, dan ada hakim yang adil itu ya, keadilan itu akan terungkap begitu ya. Hidup itu jadi nggak boleh semena-mena ya, hidup itu jadi nggak boleh menindas yang lemah gitu ya, hidup itu juga harus adil, harus juga compassionate ya terhadap yang lain begitu ya. Nah jadi nggak pernah eskatologi itu hanya oh itu nanti aja gitu, justru karena ada yang nanti itu kita hidup sekarang itu harus benar ya. Di kitab suci Kristen juga sama ya, kalau Bapak Ibu baca kitab yang nuansa eskatologisnya jelas sekali lah. Misalnya Wahyu. Ya itu kan sangat apokaliptik, sangat eskatologis ya kalau Wahyu itu ya. Nanti di hari akhir bulan akan berdarah gitu ya, langit akan nanti ada naga yang akan datang ya, ada the four horsemen ya. Lalu naga itu akan bertempur ya dengan anak domba begitu ya. Nah, itu gambaran-gambaran hari akhir ya. Tetapi sebenarnya lessons learn-nya ya adalah untuk pembaca audiens yang baca kitab Wahyu itu. Pembacanya Yohanes sebenarnya. Kenapa? Karena umat yang baca kitab Yohanes itu lagi sedang di dalam persekusi. Ya, dan di dalam persekusi itu mereka butuh ya orientasi. Lantas bagaimana hidup yang beriman itu kalau kita dihabisi seperti ini, begitu ya. Dan salah satu yang digambarkan Yohanes adalah nanti akan ada keadilan. Nanti the beast itu ya, monster naga yang jahat itu akan dikalahkan. Ya, dan anak domba itu sesungguhnya sudah datang ya, dan gulungan-gulungan scroll itu sudah dibuka satu persatu, yang bisa buka anak domba itu begitu ya. Nah jadi dengan bayangan harapan semacam itu gereja bertahan ya, dan bertahan bukan dengan angkat senjata ya, melawan ya kerajaan Roma gitu ya, nggak gitu ya, tetapi berharap kepada Tuhan ya, dan kepada penghakiman dan deliverance ya yang Tuhan akan lakukan pada waktunya. Gitu. Jadi eskatologi itu nggak pernah terlepas dari hari ini dan masa sekarang. Ya, itu yang terjadi ya. Nah, tapi perbedaannya tadi yang Bu Diana tanyakan ya adalah persoalan ini ya. Kenapa hal yang politikal itu jadi terasa penting? Ya, di dalam bisa dibilang kiprah atau aktivitas umat Islam ya di Indonesia ya. Tadi yang disebut negara Islam. Kalau kasusnya negara Islam, saya rasa sih mayoritas umat Islam di Indonesia tetap nggak setuju negara Islam ya, maunya negara Pancasila. Ya, karena kan di dalam sejarah kita juga tahu waktu Pancasila itu dirumuskan ada ya 7 kata tambahan Piagam Jakarta itu yang ingin disisipkan, yang menjalankan syariat-syariat Islam untuk pemeluknya, mau dimasukkan ke Pancasila, tapi nggak berhasil, ya kan? Sehingga kita mewarisi Pancasila yang seperti sekarang ini. Nah, tapi memang buat umat Islam ya, dunia politik dan dunia agama itu nggak pernah terpisah. Kenapa? Karena Muhammad itu bukan cuma nabi, rasul, pemimpin agama yang tinggi dan berhasil, tetapi juga jenderal perang yang sangat strategis dan sangat berhasil juga ya di dalam peperangan-peperangannya dia. Ya, sehingga yang politik dan yang agama itu nggak pernah terpisah begitu ya di dalam jalinan sejarahnya. Sedangkan kalau buat orang Kristen, Yesus itu justru disalib sebagai penjahat politik. Ya, jadi umat Kristen juga dari awal mungkin tidak tidak politikal ya, dan cenderungnya ada di dalam persekusi. Ya, begitu mulai langsung kena persekusi begitu ya. Kalau Yahudi itu lebih
political ya, bisa dibilang ya, karena kalau baca PL, orang-orang Yudaisme selalu berpikirnya itu adalah janji Tuhan untuk bangsa dan untuk tanah, begitu ya. Nah, sehingga di dalam kita baca juga di Alkitab ada kelompok-kelompok orang zelot kan, yang berjuang angkat senjata itu untuk memerangi kerajaan Romawi juga, yang kalau udah terasa mengganggu ditumpas sama Roma ya. Lalu ada di kitab Makabe juga ada pemberontakan yang dilakukan, berhasil menguasai Bait Allah, Second Temple ya, selama beberapa waktu, tapi akhirnya juga ditumpas oleh kekaisaran Romawi begitu ya. Sampai akhirnya tahun 70 AD sesudah Masehi, Bait Allah di Yerusalem itu dihancurkan total. Terus akibat Bait Allah di Yerusalem itu dihancurkan, tiba-tiba kehidupan keagamaan itu bergeser sangat sangat pesat ya, karena tadinya pusat segala sesuatu kehidupan keagamaan Yudaisme ada di Bait Allah ya, tiba-tiba nggak ada lagi. Terus bagaimana ya, katakanlah kalau mau mengikut Yesus atau mengikut apapun agama di dalam Yudaisme, dan Yesus dianggapnya orang Yahudi ya, karena Yesus memang orang Yahudi ya. Di dalam zaman Yesus itu ya rabi Yahudi yang mungkin ajarannya lain sama Farisi dan ahli Taurat dan Saduki gitu ya. Tapi ini bicara juga dari kitab PL dan Yudaisme begitu ya. Tapi terus Bait Allah hancur. Terus bagaimana mengikuti Yesus begitu ya, sehingga Matius itu ditulis salah satunya diestimasi sekitar tahun 70 AD itu ketika Bait Allah hancur, dan berinteraksi sangat keras dengan Farisi ya, yang mendominasi waktu itu. Kalau keagamaan yang di Bait Allah udah nggak ada, berarti yang tertinggal apa kan? Farisi harusnya, yang kelompok yang berusaha menghidupi Yudaisme itu di dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa dibilang romo jalanannya lah itu Farisi begitu ya. Nah, lalu apakah itu artinya juga ikut Yesus ya, sehingga interaksi di Matius itu sangat keras terhadap itu ya. Nah, jadi persoalan nuansa politikal itu ya, memang buat umat Kristen itu cenderung memisahkan ya antara politik dan agama, tapi buat umat Islam tradisional itu nggak pernah terpisah ya, karena dari sejarah permulaannya juga menjadi satu ya, nabi, rasul, dan jenderal perang, dan pemimpin politik dan pemimpin agama itu jadi satu. Mudah-mudahan menjawab. Apakah cukup memuaskan? Ada pertanyaan lanjutan? Nggak apa-apa deh Pak, nanti aja saya coba pikirin lagi. Oke. Buyar ya pertanyaan lainnya ya. Iya, sorry, penjelasannya kepanjangan kali. Ada pertanyaan lagi atau komentar yang lain lagi? Silakan kalau ada. Dari texting yang masuk ya, Bapak Ibu itu mengomentari soal ini ya, bagaimana umat Islam itu menghandling Quran ya. Jadi di Abdullah Said ada bagian-bagian chapter juga yang mengatakan Quran itu selalu dihandle dengan with care gitu ya, nggak boleh nyentuh lantai gitu ya. Bahkan juga ada aturan-aturan yang wanita menstruasi itu apakah boleh pegang Quran atau enggak begitu ya. Itu dibahas oleh di chapternya Abdullah Said ya. Jadi ada purity ritual juga ya. Mirip dengan kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama bagaimana proses pemurnian itu kalau mau masuk Bait Allah itu di Yerusalem gitu ya. Banyak aturannya ya. Termasuk aturan tentang kalau wanita sedang menstruasi dan lain sebagainya gitu ya. Dan kita bisa memahami ya bahwa Quran memang mendapatkan posisi yang sangat tinggi ya di dalam pemahaman Islam ya, karena itu kan memang kitab yang turun dari surga ya, sehingga diperlakukannya padanannya adalah kalau firman di dalam kekristenan, firman menjadi manusia Yesus, padanannya berarti di Quran, di Islam itu Quran ya, Quran padanannya Yesus ya. Jadi penghormatan setinggi itu yang diberikan begitu ya kepada Quran begitu. Jadi
kalau Bapak Ibu mau baca di bagian itu ada etiket-etiket juga ya, bagaimana eh, kemurnian dan handling Quran itu dilakukan begitu ya. Iya. Saya rasa kalau dari sisi itu orang Kristen itu terhadap Alkitab cenderung lebih menggampangkan ya. Alkitab banting aja jatuh, Alkitab saya nggak apa-apa gitu misalnya. Itu lebih lebih nggak apa-apa ya, kita ya kurang ada penghormatan ya terhadap hal-hal itu. Ya walaupun di sisi lain mungkin buat orang Kristen yang lebih pingin dihayati dan dimaknai itu isinya ya, yang dipelajari, berusaha dipahami, terus berusaha diaplikasikan di dalam kehidupan gitu ya. Tetapi saking mungkin kita nggak ada respek yang khusus terhadap firman, seringnya akhirnya hal-hal yang lebih penghayatan itu pun kita juga jadi lebih kendor ya. Sedangkan kalau yang umat Islam kan melafalkannya saja memang sudah dengan keseriusan karena ini melafalkan kata-kata surgawi begitu ya. Kalau umat Kristen baca Alkitab bahasa Indonesia aja sulit ya, apalagi baca bahasa aslinya ya, bahasa Yunani atau Ibrani ya, lebih lebih sulit lagi gitu ya. Jadi kalau untuk perbandingan mungkin bisa kesannya seperti itu ya. Walaupun banyak juga apa ya orang Islam awam juga yang nggak biasa baca Quran ya, juga ada ya, sama lah seperti orang Kristen jemaat biasa yang nggak suka baca Alkitab, pokoknya datang ke gereja aja denger dikhotbahin apa begitu ya, ya ada juga begitu ya. Eh, dan terutama kali kalau di gereja Katolik memang yang menghandle firman itu memang romonya ya, jadi teman-teman Katolik mungkin bawa Alkitab ke gereja baca sendiri begitu ya, itu juga bukan praktek yang lazim begitu ya. Kalau buat orang Protestan bawa Alkitab sendiri, masa ke gereja nggak bawa Alkitab? Oh ini ada handphone kok gitu ya. Jadi tetap masih ada ini loh, paling nggak saya pegang Alkitabnya gitu ya. Terus kalau pendetanya bilang ayat tertentu, mau coba buka baca sendiri gitu ya. Nah itu memang di kalangan Protestan dikembangkan yang seperti itu karena pinginnya Luther memang juga semua orang baca ya. Jadi jangan cuman Romo yang dari Roma itu datang terus bilang apa, terus orang jemaat itu nggak bergumul ya dengan firman begitu ya. Nah jadi memang ada budaya-budaya yang berbeda ya, yang ciri khas di setiap komunitas, dan Abdullah Said menggambarkan sih ritual dan kebiasaannya yang di komunitas Islam seperti apa. Nah ini tampaknya kita udah masuk injury time ya. Ada pertanyaan terakhir mungkin atau komentar sebelum kita berpisah? Sorry Pak, last minute. Iya, silakan Pak. Singkat aja sih Pak. Jadi sebenarnya mereka melihat Al-Quran itu sebenarnya lebih ke kayak penghormatan atau kayak jadi kayak cuma etika aja, atau lebih kepada kayak sudah sampai pengkultusan begitu. Jadi kayak misalnya dulu misalnya kalau Kristen tuh misalnya pengkultusan relik, atau misalnya kayak di Roma kalau konteks perjamuan kudus materi itu sampai segitu nggak? Atau sebatas penghormatan aja sebenarnya? Nah, kalau kata yang Pak Patrick pakai ya, pengkultusan ya, itu sebenarnya lebih mirip seperti sesuatu itu sebenarnya nggak setinggi itu statusnya, tapi kita kultuskan ya, kita anggap seolah-olah dia sesuatu yang holy gitu ya. Nah, tapi buat orang Islam ya, Quran memang adalah dari surga begitu ya. Itu memang sesuatu yang holy begitu ya. Bahkan kan di dalam perdebatan antara Azari dan Mutazila itu atribut Allah sendiri yang diperdebatkan sebenarnya kekal atau nggak kekal gitu ya. Jadi kalau mau dibayangkan ya, mungkin umat Islam akan berpikir orang Kristen tuh mengkultuskan Yesus begitu ya. Ini orang kok manusia kok dikultuskan gitu ya. Nah, tapi buat orang Kristen Yesus itu ya memang dari surga begitu ya, firman yang menjadi manusia begitu. Ya, nah sama tuh kayak gitu perasaannya ya kalau buat umat Islam tradisional gitu ya. Jadi bukan pengkultusan seolah-olah ini sesuatu yang
cuman kertas kok gitu ya, kita kultuskan ya, kita agung-agungkan. Bukan gitu loh. Ini memang firman yang dari sorga gitu ya. Nah, mungkin miscommunication-nya, perasaan itu kok itu aneh ya. Ya itu tadi juga yang Pak Patrick bilang ya, seperti pengkultusan relik-relik ya. Orang Protestan menganggap penyembahan relik-relik yang dilakukan oleh gereja Katolik di waktu zaman medieval itu ya, abad ke-15-16 itu kan jelas superstitious begitu ya. Tahayul begitu ya, dan itu klaim yang dilakukan oleh Luther dan Calvin juga ya, dan mereka berusaha keras ya meninggalkan superstitious itu. Dan penyembahan relik-relik itu kalau di zaman Luther itu memang sumber pemasukan uang, Pak. Ya, jadi even temannya Luther sendiri itu Prince Frederick the Wise punya relik-relik sendiri di istananya, dan kalau mau lihat ya, karena berdoa di situ dan menyembah di situ nanti ada khasiatnya begitu ya, bisa manjur gitu ya. Jadi bayar gitu kalau mau lihat reliknya ya. Terus yang ngumpulin relik-relik itu kayak ada punya, pecahan kayu, ini dari palungannya Yesus, ada pecahan kayu yang lain, ini serpihan salibnya Yesus begitu ya. Terus kan Luther sendiri waktu pergi ke Rome itu naik tangga gereja, itu dipercaya juga kalau naik pakai dengkul gitu ya sambil berdoa, itu nanti roh orang tuanya yang di purgatori itu nanti bisa lebih cepat diampuni terus masuk ke surga begitu ya. Jadi ada khasiat-khasiat rohaninya. Terus melakukan penyembahan-penyembahan begitu. Terus kalau mau akses bayar uang begitu ya. Nah, itu memang dijauhi ya oleh gereja Protestan sih, sehingga mungkin bayangan yang semacam itu ya, kalau ada kelompok beragama lain yang memperlakukan benda kok kayaknya terlalu tinggi ya, buat umat Protestan memang kacamatanya jadi itu perbandingannya, ini kok mengkultuskan relik-relik begitu ya. Nah, terus terang saya kadang-kadang ke gereja Katolik juga ya untuk beribadah, tapi saya tuh nggak pernah juga terlalu nyaman misalnya untuk mencium salib Yesus begitu, misalnya kalau lagi misa ya, kebaktian Paskah atau itu ada prosesinya begitu ya kan. Atau kalau Bapak Ibu ke gereja Saint Peter di Rome juga ada yang patung Yesus besar itu kakinya licin tuh karena dicium oleh semua orang yang lewat di situ begitu ya. Itu saya nggak pernah nyaman melakukannya karena memang dari tradisi Protestan ya yang nggak bisa gitu ya. Mungkin kalau pas ke gereja Katolik terus orang akan melihat ini kurang ajar nih, nggak mau melakukan begitu ya ritualnya itu begitu ya. Ini siapa sih, ini belum percaya kali orang ini gitu ya. Nah, tapi memang kita jadi ada perasaan-perasaan itu ya yang di setiap komunitas tuh berbeda ya. Nah, tapi kalau mau memahami umat Islam ya, mereka umat Islam tradisional akan melihat Quran itu memang statusnya buat orang Kristen mirip seperti Yesus itu ya, yang memang berasal dari surga gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya ya. Oke, Pak, thanks. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita sampai di sini ya, karena udah injury time juga. Dan nanti hari Senin dan Selasa kita tunggu ya dialognya ya, Konoha lawan Avengers ya di G-Class ya.